Ini adalah kesalahan fatal Pak Jokowi dalam memimpin bangsa ini. Kalau mau jujur, Prabowo adalah kesalahan terbesar yang Pak Jokowi tempatkan di dalam kabinet. Sudah waktunya orang ini diganti. Menteri Gerindra nggak ada yang beres. Menhan Prabowo, kesalahan terbesar Presiden Jokowi. Ditulis oleh Manuel dari siwa.com. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Kita melihat bagaimana Prabowo ini hanya bisa bungkam saat ditanya soal harga diri bangsa ini karena KRI Nanggala tenggelam. Kita melihat bagaimana menhan-menhanan Prabowo yang dipilih karena transaksi politik ini diam-diam makan dalam soal anggaran belanja Kementerian Pertahanan. Rakyat Indonesia melihat bagaimana Prabowo selama ini kelihatannya merasa aman-aman saja. Entah apakah ada hubungan novel masih ada di KPK atau tidak. Dengan santainya Prabowo main-main anggaran. Rakyat Indonesia mulai muak melihat tingkah Prabowo yang diam-diam ternyata toksik. Di dalam relasi kementerian, Kabinet Indonesia Maju jadi dua di bawah pemerintahan Joko Widodo. Ada menteri yang sifatnya toksik. Menteri-menteri itu pasti dari Gerindra. Yang lain sih ada, tapi tidak setoksik Prabowo, Edi Prabowo, dan juga Sandiaga Uno. Menteri dari Gerindra ini dipilih mungkin sekali secara terpaksa oleh Presiden Joko Widodo. Kita tahu bersama-sama memang latar belakang Prabowo adalah militer, tapi dia tidak bisa mengelola uang yang ada. Anggaran besar-besar di Kementerian Pertahanan masih dianggap kurang. Setahun diberikan anggaran sekian triliun oleh pemerintah lewat tangan Sri Mulyani kepada Prabowo, malah tidak diindahkan. Dia malah bikin anggaran uang 1.700-an triliun. Ini namanya 1,7 kuadriliun yang pada akhirnya dibongkar habis dan membuat mereka panik setengah mati. Menteri dari Gerindra Prabowo dan Edi Prabowo ini menjadi duri dalam daging. Satu sudah dicabut oleh KPK lewat OTT recehnya. Meski saya saat itu nggak suka sama KPK, saya suka lihat keributan dari dua elemen yang saya nggak suka. War of the enemies. Dan sekarang kita melihat bahwa banyak mata sudah memandang bahwa novel diduga kuat menangkap Edi Prabowo untuk mengalihkan anggaran Kemenhan yang menggelembung. Bersyukur sebelum ditandatangani anggaran 1.700 triliun itu, anggaran tersebut muncrat ke publik. Utang 1,7 kuadriliun yang gila-gilaan itu terbongkar saat Novel Baswedan dan 74 kadal gurun itu lagi panik gak karuan. Alhasil, apa yang terjadi? Daniel Ansar pun sibuk mengatakan bahwa mereka akan mengusut siapa yang membocorkan anggaran itu. Lah, bocor teriak bocor. Sekarang kita melihat bagaimana Prabowo selama ini keluar-keluar masalah anggaran Kemenhan. Padahal anggaran Kemenhan yang dianggap kurang itu sangat cukup. Cukup jika dikelola dengan baik, bukan malah dibagi-bagi hasil. Kalau bagi hasil sampai bikin PT baru nggak akan cukup. Saya melihat bagaimana pengelolaan uang di Kemenhan ini sangat parah. Kualitas Kementerian Pertahanan ini sangat buruk. Maka yang lebih penting untuk diremajakan bukanlah alutsistanya, tapi yang harus diganti lebih penting adalah Prabowo-nya. Dia itu cuma menhan-menhanan. Selama ini belum ada sejarah bahwa negara Indonesia Menteri Pertahanannya seburuk ini. Dulu ada Ria Mizard Raicudu yang benar-benar luar biasa dalam membangun pertahanan bangsa ini. Joko Widodo pun bisa dengan gagah melajukan kapal perang Indonesia ke perbatasan. Tapi sekarang, adakah Prabowo berani ngebacot saat pesawat tempur luar negeri masuk ke langit Indonesia? Apakah Prabowo berani keluar-keluar saat kapal perang asing main-main di perbatasan Indonesia? Dia ini mengaum kalau nggak ada musuh, tapi saat dia sudah ada di dekat musuh, mengeong. Inilah yang menjadi karakter Prabowo, yang secara jelas perlu diganti. Pak Jokowi yang lebih penting itu adalah bukan urusan mengganti alutsista, tapi mengganti Menhan yang Anda tempatkan dengan salah. Seharusnya Prabowo itu masuk Menhutliun, Menteri Hutang 1,7 kuadriliun. Jangan sampai Pak Jokowi merusak seluruh pekerjaan yang sudah dimulai sejak 2014 hanya karena Prabowo mau utang 1.700 triliun. Ini adalah kesalahan fatal Pak Jokowi dalam memimpin bangsa ini. Kalau mau jujur, Prabowo adalah kesalahan terbesar yang Pak Jokowi tempatkan di dalam kabinet. Sudah waktunya orang ini diganti. Menteri Gerindra nggak ada yang beres. Lihat saja Fadlizon, dia dibiarkan bebas berkoar, padahal habis kena COVID. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Salah satu bukti yang nyata adalah temuan data ganda sebanyak 21 juta. Ini benar-benar super gila. Saya tiba-tiba jadi ingat si Setio Novanto yang korupsi EKTP. Tujuannya dulu yang bersangkutan. Jokowi kantongi nama yang menekan Risma, 21 juta data ganda penerima bansos. Ditulis oleh Anto Jahaya dari siwa.com. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara rupanya menyimpan api dalam skam di tubuh kementerian yang pernah diembannya.
Juliari sendiri sudah tertangkap KPK dan kasusnya masih bergulir di persidangan hingga saat ini. Selanjutnya yang bersangkutan kemudian digantikan oleh mantan wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini. Mensos Tri Risma hari ini dicecar anggota dan pimpinan Komisi 8 DPR mengenai 21 juta data ganda penerima bantuan sosial. Saat menjawab perihal isu itu, terungkap bahwa selama ini Risma mendapatkan tekanan mengenai data ganda tersebut. Risma dengan kalimat yang seperti biasanya nampak terburu, tak terstruktur dengan logat Surabaya yang kental, tapi terlihat apa adanya menjelaskan di hadapan anggota dan pimpinan Komisi 8 DPR RI. Dan yang menarik saat dirinya ditanya oleh anggota DPR siapa yang menekan Risma, Risma tidak mau menjelaskannya, tapi oleh Risma hal tersebut sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi. Saya menduga orang yang dimaksud Risma ini tentu sosok yang kuat atau seseorang yang disuruh oleh sang big boss untuk menekan Risma. Jadi semacam meminjam tangan. Sebab sangat kecil kemungkinan Big Boss akan kontak langsung dengan Risma atau dengan internal Kementerian Sosial. Mafia besar tak mungkin lakukan itu. Saat anggota DPR RI mencoba memancing Risma bahwa jangan sampai kami yang tertuduh, Menteri Sosial ini mengatakan kalau tidak menyebut seperti yang dimaksudkan. Risma tetap kekeh bahwa terkait penemuan data ganda tersebut sudah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Bahkan Risma beberapa kali menyebut nama Presiden dan mengatakan sudah melaporkannya atau dengan kata lain Presiden sudah mengetahuinya. Dari kalimat tersebut saja kita dapat simpulkan bahwasanya Risma ingin memberi pesan kuat kepada orang atau pihak-pihak yang menekannya jika psywar yang dia terima sudah berada di tangan sang presiden. Nah, sekarang bola liar berada di tangan Jokowi. Apakah orang yang menekan itu masih dalam bentuk semacam ancaman-ancaman atau suruhan? Masih misterius bagi publik. Risma adalah tipikal pejabat yang bekerja lurus apa adanya. Makanya tidak mengherankan jika yang bersangkutan sejak pertama memimpin Kemensos banyak yang tidak senang. Dia jelas bukan jenis pemimpin yang bisa diajak kompromi untuk hal-hal yang menyeleweng dari aturan. Bukti jejak kepemimpinannya di Surabaya selaku wali kota dapat kita lihat. Seringkali Risma harus berjibaku dengan para mafia birokrasi di wilayah kerjanya saat itu. Tapi Risma tidak mundur sedikit pun. Justru yang bersangkutan mendapat backup dari warga Surabaya. Tapi sekarang yang dihadapi Risma bukanlah mafia birokrasi kelas daerah, tapi mafia kelas atas. Dan area kerja Risma juga tidak seluas saat dia jadi wali kota, tapi ini Indonesia. Sudah pasti tantangannya jauh lebih besar. Dan rupanya Juliari Batubara meninggalkan borok yang sudah bernanah dan siap meledak di punggung Kemensos. Kementerian Sosial memang tempat yang super basah. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, pandemi, Kemensos jelas menjadi salah satu pintu VIP keluarnya anggaran. Untungnya era Risma bantuan uang berupa nilai tunai yang semula disalurkan melalui jalur birokrasi yang rawan bocor sekarang sudah langsung ditransfer ke penerima atau masyarakat melalui rekening masing-masing. Kembali ke data fiktif atau ganda hingga 21 juta tersebut, kita bisa bayangkan berapa duit yang sudah tersalurkan sebelumnya. Padahal nama yang disebut Risma tersebut tidak menerimanya. Lantas, kemana larinya? Jika temuan ini benar adanya, kiranya mantan Menteri Juliari Batubara besar kemungkinan mengetahuinya. Sejujurnya jadi ingin menunggu aksi Presiden Jokowi apakah tersandra kepentingan politik pada akhirnya. Seolah saya melihat ada dua kepentingan yang sangat besar dengan memanfaatkan jabatan untuk mengeruk duit dengan cara melakukan proyek agar ada anggaran yang keluar dengan nilai yang super fantastis lalu dimainkan. Dan celah itu kemungkinan terbuka. Dan muaranya adalah pemilihan presiden di 2024, butuh dana segar dan sangat besar. Sejak sekarang sudah mulai nampak memainkan orkestranya. Beruntung era sudah terbuka, siapapun bisa jadi jurnalistik ketika ada yang sedikit menggelitik. Salah satu bukti yang nyata adalah temuan data ganda sebanyak 21 juta. Ini benar-benar super gila. Saya tiba-tiba jadi ingat si Setio Novanto yang korupsi EKTP. Tujuannya dulu yang bersangkutan ingin nyapres, modal sebagai ketua partai cukup, sebagai ketua DPR RI sudah cukup, jaringan cukup, yang belum cukup modal duitnya. Makanya dicarikan lewat EKTP, tapi berakhir dengan nabrak tiang listrik.